الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. تفضل. قال العلامة محمد خليل هراس رحمه الله تعالى: وقوله وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا. Dan Allah mengharamkan bagi kalian untuk menyekutukan Allah apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala tidak menurunkan padanya kekuasaan. Wa harrama an ta'budu ma'allahi ghairah. Dan Allah mengharamkan kalian untuk beribadah kepada selain Allah bersama Allah. Wa tataqarrabu ilaihi bi ayyi naw'in min anwa'il ibadati wal qurubat. Dan Allah mengharamkan atas kalian di saat kalian bertakarrub dengan jenis yang mana saja dari jenis-jenis ibadah, dari jenis-jenis pendekatan diri yang mestinya diserahkan pada Allah subhanahu wa ta'ala semata. Doa seperti doa wan nazar, bernadar, wadzabhi wal khawfi wal raja wa nahwi dzalik, dan yang semisalnya mimma yajibu an yukhlisa fihi al-'abdu qalbahu, dari apa-apa yang wajib seorang hamba itu memurnikan hatinya, mengikhlaskan hatinya, wa yuslima wajhahu lillah, dan menyerahkan diri wajahnya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa harrama an tattakhidhu min dunihi subhanahu awliya. Dan Allah mengharamkan kalian mengambil dari selain Allah para wali-wali. Yusyarri'una lahum minad dini ma lam ya'dan bihillah. Di mana wali-wali tersebut mensyariatkan untuk mereka dari agama ini apa-apa yang tidak pernah diizinkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena pemberian syariat adalah haqqun lillah. Apabila ada yang mendatangkan syariat tanpa izin dari Allah, maka itu berarti i'tida, sikap melampaui batas, melampaui batasan Allah subhanahu wa ta'ala fi ibadatihim, baik dalam ibadah mereka, wa muamalatihim, maupun dalam muamalahnya mereka. Syariat itu haqqun lillah. Tidak satupun yang berhak untuk menetapkan syariat kecuali Allah. Walaupun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau tidak atas izin dari Allah, ya, kalau tidak atas izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, maka Rasulullah pun tidak ada hak. Nah,
Kama fa'ala ahlul kitab ma'al ahbari war ruhban. Sebagaimana yang dilakukan oleh ahlul kitab bersama para pendeta-pendeta mereka dan ulama-ulamanya mereka. Haitsu takhaduhum arbaban min dunillah, di mana mereka menjadikan para pendeta dan para ulama mereka itu sebagai tuhan-tuhan dari selain Allah fit tasyri' dalam hal mendatangkan syariat. Fa halu ma haramallah wa harramu ma ahallallah fattaba'uhum fi dzalik. Lalu mereka menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Maka mereka pun mengikuti apa yang dikatakan oleh para pastor, para pendeta mereka. Maka siapapun dari kaum muslimin demikian keadaannya, menjadikan seseorang lalu menjadikan orang tersebut sebagai marja, sebagai rujukan dalam menetapkan halal dan haram, maka sama kedudukannya seperti ahlul kitab terhadap para ulama dan pendeta mereka. Naam. Dan Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah mempunyai perkataan yang rinci dalam permasalahan ini. Dalam kitabnya Dar'u Ta'arudil Aql wan Naql. Mada? Betul hadis. Wa qawluhu ma lam yunazzil bihi sultana. Firman Allah, apa-apa yang Allah tidak menurunkan padanya kekuasaan, ini qaidun li bayanil waqi'. Ya. Qaid, ikatan, maksudnya memuqayyadkan yang mutlak. Terkadang sulit ya ikhwan untuk cari terjemahan. Qaidun, kalau dikatakan ikatan kok kurang benar gitu. Jadi ini penyebutan kata-katanya yang global lalu dikhususkan begitu. Nah, tapi terkadang sulit karena masing-masing punya pembahasan tersendiri. Ada yang am, lawannya khusus, ada yang mutlak, lawannya muqayyad. Itu gimana itu terjemahkannya? Kadang sulit. Ya. Wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bi sultana. Kalian menyekutukan Allah, yang perbuatan menyekutukan Allah ini Allah tidak pernah menurunkan padanya kekuasaan. Begitu. Ya. Libayanil waqi', untuk menjelaskan kenyataan bahwa setiap perbuatan syirik itu tidak pernah diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kullama ubida aw tubi'a aw uti'a min dunillah qad fa'ala bihi dzalika min ghairi sultan. Karena sesungguhnya setiap yang disembah, setiap yang diikuti atau ditaati dari selain Allah, sungguh dia telah melakukan itu dengan tanpa izin, tanpa kekuasaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk yang diharamkan oleh Allah pula. Kemudian yang terakhir, wa ammal qawlu 'ala Allahi bila ilmin wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian mengada-ada terhadap Allah apa-apa yang kalian tidak berilmu dengannya. Fahuwa babun wasi'un jidda. Maka ini bab sangat luas sekali. Yadkhulu fihi kullu khabarin anillah bila dalilin wala hujjatin. Termasuk padanya seluruh khabar. Ya.
seluruh khabar, seluruh berita tentang Allah Subhanahu wa taala tanpa dalil dan tanpa hujjah. Naam. Karena fima asbatahu, seperti di saat mereka menafikan apa yang ditetapkan oleh Allah. Allah menyatakan Allah punya tangan, kalian menyatakan Allah tidak punya tangan. Ini qaul 'ala Allah bila ilmi. Allah menyatakan Allah mempunyai mata. Kalian mengatakan Allah tidak punya mata. Al-qaulu 'ala Allah bila ilmin. Au isbati ma nafa, atau sebaliknya, menetapkan apa yang ditiadakan. Ya. Kalian menetapkan sesuatu bagi Allah, apa yang ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan menyatakan bahwa tangan Allah seperti tangan makhluk. Nah, itu kalian menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah. Ini qaulun 'ala Allahi bila ilmin. Jadi pernyataan ini semuanya termasuk di dalamnya, ya, setiap mereka yang menyimpang dari Al-Quran, dari Sunnah, tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya. Siapa yang menyimpang dari tariqah Rasulullah wa ashabih, maka mereka termasuk di dalam ayat ini. Wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Awil ilhad fi ayatihi bitahrif wa ta'wil, ataukah ilhad di dalam ayat-ayatnya dengan cara merubah-rubah, mentakwil yang bukan pada tempatnya. Qala al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah fi kitabih. Berkata al-allamah Ibnul Qayyim rahimahullah dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in. Beliau mengatakan, wa qad harrama Allahul qawla alaihi bighairi ilmin. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengharamkan mengada-ada terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ya, mengada-ada terhadap Allah itu mencakup tentang Allah, namanya, sifatnya, juga mencakup tentang syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Fil futya, apakah dalam hal berfatwa? Haram. Berfatwa tanpa ilmu. Wal qada, dalam menetapkan hukum. Wa ja'lihi min a'zamil muharramati. Atau wa ja'alahu Allah min a'zamil muharramati. Allah menjadikan itu termasuk perbuatan yang paling besar. Perbuatan yang diharamkan yang paling besar. Bal ja'alahu fil martabatil ulya minha. Bahkan Allah menjadikan di tingkatan pertama yang tertinggi. Dosa yang terbesar adalah mengada-ada terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Ta'ala, Allah berfirman, Qul inna ma harrama rabbiyal fawahisha ma zahara minha wa ma batan. Al-ayah. Ya. Lalu beliau mengatakan, farattabal muharramati arba'a maratib. Lalu Allah menertibkan perbuatan-perbuatan diharamkan itu menjadi 4 tingkatan. Secara berurut. Dari yang rendah sampai kepada yang tertinggi. Wa bada'a bi ashaliha. Lalu kemudian Allah memulai dengan yang paling ringan. Wa huwal fawahish.
yaitu perbuatan-perbuatan yang sangat jorok. Wa sanna bima huwa ashaddu tahriman minhu. Lalu Allah menyebutkan yang kedua dengan yang lebih keras lagi pengharamannya. Wa huwal itsmu wadz-zulmu. Yaitu itsim dan zulm. Dosa dan kezaliman. Ya. Ini lebih di atas lagi. Jadi beliau menjadikan itsim wal baghi bighairil haq itu sama. Ya. Zalimi. Yang lainnya. Sebab kalau al-fawahish hubungannya dengan diri sendiri. Tapi kalau zulm hubungannya kepada orang lain. Maka lebih besar dosanya. ثم ثلث بما هو أعظم تحريما منهما. Kemudian Allah menyebutkan yang ketiga dengan dosa yang lebih lagi besar pengharamannya dari sebelumnya. Wa huwa syirku bihi subhanah. Yaitu menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma rabba'a bima huwa a'zamu tahriman min dzalika kullih. Kemudian Allah menjadikan poin yang keempat yang lebih besar lagi pengharamannya dari yang semuanya itu yang disebutkan sebelumnya. Wa huwal qaulu 'alaihi bila ilmin. Yaitu mengada-ada terhadap Allah dengan tanpa ilmu. Ini dosa yang paling besar. Nah, wa hadza ya'ummul qaula 'alaihi subhanahu bila ilmin, dan ini mencakup pengada-adaan, pemfitnahan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala dengan tanpa ilmu fi asma'ihi, apakah dalam yang hubungannya dengan nama-nama Allah, wa sifatihi, dan sifat-sifat Allah, wa af'alihi, dan perbuatan-perbuatan Allah, wa fi dinihi wa syar'ihi, dan di dalam agama Allah dan syariatnya. Nah, jadi ayat yang beliau sebutkan ini disebutkan urutan dosa itu secara rentet dari yang paling ringan sampai kepada yang paling besar, dan yang terbesar adalah mengada-ada terhadap Allah dalam apa-apa yang mereka tidak mempunyai ilmu darinya. Wallahu a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan. Tafaddalu hafizakum.